Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Hari ini kita bicara tentang 31 Oktober, yaitu hari ulang tahun heresi global. Ada yang mengatakan itu reformasi Protestan, tapi mari kita sebut saja sesuai namanya. Revolusi, skisma, atau kalau mau lebih akurat, kompilasi heresi klasik dengan kemasan abad ke-16. Jadi setiap tanggal 31 Oktober itu, sebagian orang merayakan apa yang mereka sebut sebagai reformasi Protestan. Konon katanya, Martin Luther, sang biarawan pembangkang, telah mengembalikan Injil kepada umat. Tapi kalau kita melihat dengan akal sehat dan sejarah yang jujur, yang terjadi bukan reformasi melainkan amputasi brutal terhadap tubuh mistik Kristus, yaitu Gereja Katolik. Nah, ini sebenarnya reformasi atau revolusi. Mari kita jujur. Luther tidak memperbaiki gereja dari dalam. Dia meledakkan fondasi ketaatan dan memproklamirkan agama baru yang menolak otoritas. Itu bukan reformasi. Itu adalah revolusi egosentris, dibungkus dalam frustrasi dan dikobarkan oleh ambisi pribadi. Reformasi sejati seperti Santo Fransiskus dari Assisi atau Santa Teresa dari Avila memperbarui gereja dalam pelukan ketaatan. Nah, Luther, dia mendirikan paroki versinya sendiri di luar pagar. Seperti anak muda emosional yang tidak suka aturan, dia memilih membuat klub sendiri. Dan hari ini, klub itu sudah pecah menjadi ratusan ribu cabang. Nah, Protestantisme apakah membawa angin segar? No, tidak. Dia hanya membuka jendela dan mengundang kembali semua penyakit lama yang sudah disembuhkan gereja sejak berabad-abad. Ada Arianisme, Pelagianisme, Marcionisme, ikonoklasme, semuanya berserakan di tubuh Protestantisme. Tidak ada yang baru Luther cuma meramu ulang resep lama dan menamainya Sola. Nah, kalau ini disebut sebagai pencerahan, maka gelap gulita sebenarnya adalah sinar mentari. Jadi reformasi atau Protestantisme atau kompilasi heresi kuno. Nah, kemudian ada bebas tafsir. Apakah ini sama dengan bebas akal? Buah utama dari revolusi ini adalah dogma bebas tafsir. Siapapun, kapanpun bisa membuka Alkitab, meraba-raba teks, dan mendirikan gereja versi sendiri. Inilah dogma konyol Luther. Setiap orang bisa menafsir kitab suci sesuai tuntunan Roh Kudus, yang entah Roh Kudus siapa, karena hasilnya adalah 150.000 lebih gereja yang saling bertabrakan doktrin. Kalau itu karya Roh Kudus, maka Roh Kudus perlu dicurigai mengidap skizofrenia spiritual. Jadi Protestantisme sebenarnya adalah pameran kekacauan teologis. Kita punya gereja yang melarang baptisan bayi, gereja yang menolak Tritunggal, gereja LGBT, gereja yang hanya untuk wanita, gereja yang melarang musik, gereja yang menyembah Yesus kulit putih bermotor Harley. Semua mengklaim kebenaran, semua mengutip Alkitab, semua berteriak sola scriptura yang ironisnya tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Konsistensi? Oh, jangan harap. Bahkan antara dua gereja Protestan yang berdiri berdampingan, yang satu menyembah, yang lain mengutuk. Jadi ini Roh Kudus atau Roh Confusion. Ada yang bilang Protestantisme adalah karya Roh Kudus. Sorry, tapi Roh Kudus bukan arsitek kebingungan. Roh Kudus bukan pendiri supermarket rohani, tempat semua orang bebas ambil doktrin sesuka selera. Menyebut revolusi Luther sebagai ilham Roh Kudus adalah menampar 1500 tahun kekudusan para martir, bapak gereja, dan para santo. Kalau Kristus menjanjikan akan menyertai gereja sampai akhir zaman, lalu kita percaya gereja menyimpang selama 1500 tahun dan baru diluruskan oleh Luther, ini berarti kita percaya Tuhan sedang tidur panjang, atau lebih parah, kita percaya Tuhan berbohong. Tapi sejarah tidak berbohong. Lihat relik para rasul, semuanya di gereja Katolik. Lihat liturgi para martir, doa untuk orang mati, penghormatan kepada Maria, ikon-ikon kuno dari katakombe, semua milik gereja Katolik. Protestantisme
muncul 1500 tahun kemudian mengklaim keaslian sambil membuang semua warisan itu ke tempat sampah. Dan kita diminta percaya bahwa ini adalah kembali ke gereja mula-mula. Pusong gila kok. Lucunya, tak satu pun gereja mula-mula itu mengajarkan sola fide, sola scriptura, atau menolak otoritas paus. Ya. Tapi Protestantisme mengaku pewaris mereka. Itu seperti seseorang yang menampar ibunya dan berkata, "Aku cinta ibu, makanya aku harus menyelamatkan keluarga ini dengan mendirikan rumah baru." Masuk akal kah? Jadi saudara-saudari, Martin Luther itu tidak membuka jalan keselamatan, ya. Dia membuka gerbang fragmentasi, ya. Apa yang dia wariskan bukan terang Injil, melainkan faksimili heresi dalam bahasa Jerman. Maka pada tanggal 31 Oktober, gereja tidak bersuka cita. Gereja berkabung, tubuh Kristus terluka, dan luka itu bernama Protestantisme. Ya, jika Anda masih bingung, saudara-saudariku, tanyakan satu hal sederhana seperti ini. Jika benar ada satu Tuhan, satu Injil, satu gereja, mengapa begitu banyak versi Protestantisme saling bertolak belakang? Kita umpamakan saja Katolik salah, lalu besok kita semua harus pindah ke Protestan. Kira-kira Protestan mana? Ke Protestan mana kita akan berlangkah? Kalau semua Protestan sama, maka itu artinya kita berlangkah masuk ke dalam absurditas. Tapi ini memang hanya untuk orang yang berpikir. Bagi orang yang kadang-kadang pemikiran seperti ini, refleksi seperti ini dikatakan orang sebagai pembicaraan kosong, tapi sebenarnya isinya mendalam. Yang perlu Anda buat adalah tenang, diam, refleksi, dengarkan suara hati, dan tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya ukuran kebenaran dari setiap denom Protestan yang saling bertolak belakang, kata orang Kupang, saling baku naik tersebut? Alkitab, apakah Alkitab bisa mengoreksi kamu kalau kamu salah menafsir? Protestantisme adalah saat di mana tidak ada seorang pun yang menjadi paus, karena semua orang sudah mengangkat diri menjadi paus, tanpa takhta, tanpa tiara, yang ada hanya bimbingan Roh Kudus dan ketidakbisasalahan, infalibilitas pribadi yang kemudian dipaksakan kepada orang lain. Good job, Protestantisme.